Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Zaipozi Channel. Oke, pada kali ini kita akan mereaksi video dari Tafakur Fidin ya, yang membahas tentang Palestina ya. 10 keajaiban yang terjadi semenjak perang di Gaza ya. Oke, bagaimana keseruannya? Yuk kita tonton. Tapi sebelumnya tolong di subscribe, like, komen, dan share, dan tekan tombol loncengnya agar saya semangat untuk membuat video selanjutnya. Oke, yuk kita lanjut. Pertempuran sengit dengan Hamas. Ia mengaku seolah melawan hantu dalam pertempuran tersebut. Yair Vigar pun merengek meminta diselamatkan dari neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كان نفسي من زمان اشم ريحه المسك وهيني شميت والله العظيم لا طلع يا شباب هذا الشهيد له يومين تحت الارض. Banyak kisah di luar nalar yang terjadi selama perlawanan rakyat Palestina. 10 kisah keganjilan dan keajaiban di Palestina yang telah saya himpun dari berbagai. Tentara-tentara Zionis Israel memang takut berhadapan dengan mujahidin Hamas. Tetapi ketakutan mereka tidak sedahsyat ini. Mereka tahu pasukan Al-Qassam bisa menyusup dari balik terowongan dan menyerang secara tiba-tiba. Tetapi yang mereka hadapi kali ini tidak seperti biasanya. Secepat kilat mereka hadir, lalu secepat kilat mereka menghilang. Dan bukannya menyamar dengan pakaian loreng atau gelap, pasukan ini justru memakai pakaian putih menyilaukan, mudah dilihat dan bahkan sangat mencolok di tengah peperangan. Siapakah mereka? Tentara-tentara Zionis Israel memang takut berhadapan dengan mujahidin Hamas. Tetapi ketakutan mereka tidak sedahsyat ini. Karena mereka tahu sekuat apapun pasukan Al-Qassam, jika mereka tertembak, mereka akan terluka, berdarah, roboh, dan gugur sebagai syuhada. Tetapi pasukan berjubah putih ini, mereka seakan tidak bisa dibunuh. Peluru-peluru yang ditembakkan kepada mereka seperti mengenai udara kosong saja. Apakah mereka hanya hologram sehingga tidak bisa dilukai atau dibunuh? Tapi jika hologram, mengapa mereka juga bisa menyerang? Tentara-tentara Zionis Israel memang takut berhadapan dengan mujahidin Hamas. Tetapi ketakutan mereka tidak sedahsyat ini. Maka setengah berbisik, kadang-kadang mereka mulai mengucapkan satu kalimat, "Inikah malaikat?" Dan ketakutan itu pun semakin dahsyat. Sebab jika benar itu malaikat, tak mungkin Zionis bisa mengalahkan mereka. Sebab jika benar itu malaikat, tak mungkin mereka mampu memenangkan peperangan. Tak sedikit pasukan Zionis yang bertemu dengan mereka, misalnya pada Perang Furqan akhir 2008 lalu. Mereka mengatakan bahwa pasukan yang dihadapinya berpakaian putih-putih. Semula mereka menduga itu adalah pasukan Izzuddin Al-Qassam. Tetapi mereka harus percaya, pasukan Al-Qassam memakai pakaian hitam dan kemampuannya tidak sehebat itu. Keberadaan pasukan lain berseragam putih di Gaza pernah muncul pada Januari 2009. Pasukan ini sangat membantu para pejuang Palestina dalam menghadapi tentara Zionis. Bahkan pasukan Israel pun mengakui adanya pasukan berseragam putih itu, dan mereka sangat percaya. Suatu hari, rumah milik sebuah keluarga, tepatnya di Jalan Al-Qaram, di Gaza, didatangi oleh sekelompok tentara Israel. Seluruh anggota keluarga diperintahkan duduk di sebuah ruangan. Salah seorang lelaki di rumah itu diinterogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qassam. Saat diinterogasi, lelaki itu menjawab dengan jujur bahwa para pejuang Al-Qassam mengenakan baju hitam-hitam. Namun tentara Israel malah marah-marah dan memukulnya hingga pingsan. Selama 3 hari berturut-turut, lelaki itu pun menjawab yang bahwa para pejuang Al-Qassam berseragam hitam. Akhirnya, tentara itu pun naik pitam dan mengatakan dengan keras, "Wahai pembohong,
Mereka itu berseragam putih. Jadi, tentara Israel bukan mendapat perlawanan dari para pejuang Al-Qassam yang berseragam hitam-hitam. Jadi, ada pasukan lain yang berseragam putih yang berhasil memukul mundur tentara Israel. Kisah serupa juga disampaikan penduduk Palestina. Awalnya, sebuah ambulan dihentikan oleh sekelompok pasukan Israel. Si sopir lantas ditanya, apakah dia berasal dari kelompok Hamas atau Fatah? Sopir malang itu menjawab, saya bukan kelompok mana-mana. Saya cuma sopir ambulan. Tetapi tentara Israel tidak percaya. Pasukan berpakaian putih-putih di belakangmu tadi, itu siapa? Dari kelompok mana itu? Tentu saja si sopir pun kebingungan, karena dia tidak melihat seorang pun di belakangnya. Saya tidak tahu, jawab sopir ambulan. Cerita mengenai pasukan tidak dikenal ataupun pasukan putih juga datang dari seorang penduduk rumah susun di wilayah Tal Islam yang hendak mengungsi bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel. Di tangga rumah, dia melihat beberapa pejuang menangis. Kenapa kalian menangis? Kami menangis bukan karena khawatir keadaan diri kami atau takut kepada musuh. Kami menangis karena bukan kami yang bertempur. Di sana ada kelompok lain yang sedang bertempur, memporak-porandakan musuh. Dan kami tidak tahu dari mana mereka datang. This year, this my show. Not a quarter, but I came close. Keajaiban yang kedua, terdengar suara misterius, bahkan tanpa sumber. Ada lagi kisah keramah mujahidin. Bahkan hal ini pernah disebutkan khatib Masjid Izzuddin Al-Qassam di wilayah Nashirat, Gaza, serta pernah ditayangkan TV channel Al-Quds. Sang khatib bercerita, seorang pejuang telah menanam sebuah ranjau yang telah disiapkan untuk menyambut tentara Israel jika melalui jalan tersebut. Saya telah menanam sebuah ranjau. Saya lalu melihat sebuah helikopter menurunkan sejumlah besar pasukannya, disertai tank-tank yang berjalan beriringan menuju jalan tempat di mana saya telah menanam ranjau, kata pejuang itu. Akhirnya, sang pejuang memutuskan kembali ke markas, karena mengira ranjau tidak akan bekerja optimal. Maklum, jumlah musuh sangat banyak. Tetapi sebelum beranjak meninggalkan lokasi, pejuang itu mendengar suara usbut, sabakallah, yang maknanya kurang lebih seperti ini. Tetaplah di tempat, maka Allah menguatkanmu. Ucapan itu didengarnya berulang-ulang, sebanyak 3 kali. Saya mencari di sekeliling untuk mengetahui siapa yang mengatakan hal itu kepada saya. Tetapi saya terkejut, karena tidak ada seorang pun yang bersama saya. Ucap mujahidin itu sebagaimana yang diturukan oleh khatib. Akhirnya, sang mujahid memutuskan tetap berada di lokasi. Ketika tank melewati ranjau yang telah ia tanam, terjadilah keajaiban. Ranjau itu meledak sangat dahsyat. Tank yang berada di dekatnya langsung hancur. Banyak serdadu Israel meninggal seketika. Sebahagian dari mereka diangkut helikopter. Saya sendiri, alhamdulillah, dalam keadaan selamat, kata mujahid itu, seperti yang disampaikan oleh khatib Masjid Izzuddin Al-Qassam. Cerita ini juga menyerupai kisah yang disampaikan oleh seorang penulis Mesir, Hisham Hilali. Ada seorang pejuang yang bernama Abu Mujahid. Satu malam beliau melakukan tugas berjaga. Ia pernah mengatakan, ketika mengamati gerakan tank-tank di perbatasan kota, tidak ada seorang pun di sekitar saya. Tetapi saya mendengar suara orang bertasbih, beristighfar. Saya berkali-kali mencoba memastikan asal suara itu. Namun, tak ada siapa-siapa kecuali bebatuan dan pasir. Keajaiban yang ketiga, kesaksian tentara Israel. Cerita mengenai pasukan berseragam putih tak hanya diungkap para mujahidin Palestina atau warga Gaza. Beberapa orang Israel ataupun tentara Israel pun mengatakan hal yang serupa. Dulu, ada salah satu TV milik Israel pernah menyiarkan seseorang anggota pasukan yang ikut serta dalam pertempuran Gaza dan kembali dalam keadaan Buddha. Ketika saya berada di Gaza, seorang tentara berpakaian putih mendatangi saya dan menaburkan pasir di mata saya.
Sejak itulah mata saya buta, kata tentara itu. Di cerita lain, ada serdadu Israel yang mengatakan pernah berhadapan dengan hantu. Dia tidak tahu dari mana asalnya, kapan munculnya, dan kemana menghilangnya. Ada juga pengakuan seorang tentara Israel. Dia mengatakan, kami telah berhadapan dengan pasukan berbaju putih-putih, dengan jenggot panjang. Kami menembaknya dengan senjata, tetapi mereka tak mati. Seperti yang saya bilang tadi di awal, ini bukan membesar-besarkan masalah mistis. Tetapi dengan cerita ini, kita tahu bahwa Palestina dan pejuangnya ada Allah yang selalu membantu. Cerita keajaiban yang keempat, sudah meledak, ranjau tetap utuh. Ketika para pejuang Palestina dalam kondisi terjepit, hewan-hewan dan alam pun tiba-tiba ikut membantu, bahkan menjelma menjadi sesuatu yang menakutkan. Sebuah kejadian aneh terjadi di Gaza Selatan, tepatnya di daerah Al-Maghraqah. Ketika itu, para mujahidin sedang memasang ranjau. Saat mengulur kabel, tiba-tiba pesawat mata-mata milik Israel memergokinya. Bom pun langsung jatuh ke lokasi itu. Untungnya, semua mujahidin di lokasi itu selamat. Namun, kabel penghubung ranjau dan pemicu yang hendak disambung menjadi terputus. Tak ada kesempatan lagi untuk menyambung, karena pesawat masih berputar-putar di atas. Tak lama kemudian, beberapa tank Israel mendekati lokasi di mana ranjau-ranjau itu ditanam. Tak sekedar lewat, tank-tank itu malah berhenti tepat di atas peledak yang sudah tak berfungsi itu. Apa daya, para mujahidin Palestina tak bisa berbuat apa-apa. Kabel ranjau yang jelas tidak mungkin untuk disambung. Sementara tank-tank Israel sudah berkumpul persis di atas ranjau. Mereka merasa sangat sedih, bahkan ada yang menangis ketika melihat pemandangan itu. Sebahagian yang lain berdoa, Allahumma kama lam tumakkinna minhum, Allahumma la tumakkin lahum. Yang maknanya, ya Allah, sebagaimana Engkau tidak memberikan kesempatan kami menghadapi mereka, jadikanlah mereka juga tidak memiliki kesempatan serupa. Tiba-tiba saat fajar, terjadilah keajaiban. Terdengar ledakan dahsyat persis di lokasi ranjau itu ditanam. Padahal, ranjau dalam kondisi tidak berfungsi, karena kabel-kabel belum disambung. Ledakan itu membuat bala tentara Israel kocar-kacir, sebahagian mati, tank-tank rusak, yang selamat pun memilih pergi meninggalkan lokasi. Begitu tentara Israel pergi, para mujahidin segera mendekati lokasi ledakan. Sungguh aneh, ternyata semua ranjau yang mereka tanam masih utuh. Dari mana datangnya ledakan? Wallahu a'lam. Masih dari wilayah Al-Maghraqah, saat pasukan Israel menembakkan artileri ke salah satu rumah, hingga rumah terbakar dan api menjelar ke rumah-rumah sebelahnya. Para mujahidin dihinggapi rasa khawatir jika kobaran api tak terkendali. Salah seorang mujahidin lalu berdoa, wahai zat yang merubah api menjadi dingin dan tidak membahayakan untuk Ibrahim, padamkanlah api itu dengan kekuatanmu. Maka tidak lebih dari 3 menit, api itu pun padam. Para mujahidin menangis terharu, karena mereka merasa Allah Ta'ala telah memberi pertolongan dengan segera mengabulkan doanya. Kisah keajaiban yang kelima, keberadaan merpati dan anjing. Seorang mujahid Palestina menuturkan kisah aneh lainnya. Saat bertugas di wilayah Jabal Ar-Rais, dia melihat seekor merpati terbang dengan suara melengking yang melintas sebelum rudal-rudal Israel berjatuhan di wilayah itu. Sejumlah mujahidin lainnya yang juga melihat merpati itu langsung menangkap adanya isyarat yang ingin disampaikan burung itu. Begitu merpati melintas, para mujahidin langsung berlindung di tempat persembunyiannya. Dugaan mereka benar. Beberapa saat kemudian, bom-bom Israel datang menghujam wilayah itu. Tetapi para mujahidin selamat, karena sudah berlindung di tempat persembunyiannya. Ada lagi keajaiban yang lain. Kali ini bukan mengenai merpati, tetapi keberadaan seekor anjing.
Kisah ini juga pernah diberitakan di situs Filistin Al-An. Suatu hari, ketika sekumpulan mujahidin Al-Qassam melakukan ribat atau berjaga di front pada tengah malam, tiba-tiba muncul seekor anjing militer Israel berjenis Doberman. Anjing itu kelihatannya memang dilatih khusus untuk membantu pasukan Israel guna menemukan tempat penyimpanan senjata dan bunker-bunker yang menjadi tempat persembunyian para mujahidin. Anjing besar ini mendekati dengan menampakkan sikap tak bersahabat. Salah seorang mujahidin mendekati anjing itu dan berkata kepadanya, "Kami adalah para mujahidin di jalan Allah, dan kami diperintahkan untuk tetap berada di tempat ini. Karena itu, menjauhlah dari kami, dan jangan kamu menimbulkan masalah untuk kami." Setelah itu, si anjing duduk dengan dua kaki depannya dijulurkan ke arah para mujahidin. Anjing itu diam saja. Akhirnya, salah seorang mujahidin mendekatinya dan memberinya beberapa korma. Dengan tenang, anjing itu memakan korma, lalu beranjak pergi. Kisah keajaiban yang keenam, kabut pun ikut membantu. Allah bisa membantu orang-orang yang disayanginya dengan berbagai cara. Bisa melalui merpati dan anjing, seperti yang saya kisahkan tadi. Bahkan bisa juga dengan memanfaatkan badai, sebab Allah juga yang menciptakan badai. Kisah menarik ini disampaikan oleh Komandan Lapangan Al-Qassam di kamp pengungsian Nashiran, langsung setelah usai sholat duhur di Masjid Al-Qassam. Saat itu, sekelompok mujahidin yang melakukan ribat atau berjaga di Tal Ajul terkepung oleh tank-tank Israel dan pasukan khusus mereka. Dari atas, pesawat mata-mata terus mengawasi. Ketika posisi para mujahidin terjepit, kabut tebal tiba-tiba turun malam itu. Kabut itu telah menutupi pandangan mata semua tentara Israel dan membantu pasukan mujahidin keluar dari kepungan. Kasus hampir sama juga pernah diceritakan oleh Abu Ubaidah, salah satu pemimpin lapangan Al-Qassam. Beliau bercerita bagaimana kabut tebal tiba-tiba bisa turun dan membantu para mujahidin untuk melakukan serangan. Awalnya, pasukan mujahidin sedang menunggu waktu yang tepat untuk mendekati tank-tank tentara Israel. Jika berhasil, maka tank-tank itu akan diledakkan. Tak lupa, kami berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk melakukan serangan ini. Begitulah kata Abu Ubaidah. Tiba-tiba, turunlah kabut tebal di tempat tersebut. Pasukan mujahidin segera bergerak menyelinap di antara tank-tank, menanam ranjau-ranjau di sekitarnya, dan segera meninggalkan lokasi. Semua aksi para mujahidin itu tanpa pernah diketahui pesawat mata-mata yang memenuhi langit Gaza. Juga tak terdeteksi pasukan infanteri Israel yang berada di sekitar kendaraan militer itu. Alhasil, 5 tentara Israel tewas di tempat dan puluhan lainnya luka-luka setelah ranjau itu meledak. Kisah keajaiban yang ketujuh, selamat berkat Al-Quran. Cerita ini bermula ketika salah seorang pejuang Palestina menderita luka dan memasuki rumah sakit Ashifa. Dokter yang memeriksanya kaget saat mengetahui ada sepotong proyektil peluru bersarang di saku pejuang itu. Yang membuat dokter kaget adalah timah panas itu gagal menembus jantung sang pejuang karena terhalang oleh buku doa dan mushaf Al-Quran yang selalu berada di saku sang pejuang. Buku kumpulan doa itu memang berlobang, mushaf Al-Quran tetap utuh, meski sebahagian sampulnya rusak. Namun proyektil itu sudah berantakan menjadi serpihan-serpihan di saku baju sang pejuang itu. Kisah ini bukan mengada-ada, karena disaksikan sendiri oleh Dr. Hisham Az-Zaghah dan pernah diceritakan kembali saat berlangsung Festival Ikatan Dokter Yordan, sebagaimana ditulis di dalam situs Al-Ikhwan Al-Muslimun. Dr. Hisham juga memperlihatkan bukti proyektil peluru, mushaf Al-Quran, serta buku kumpulan doa berjudul Hisnul Muslim yang mampu menahan peluru itu. Keajaiban yang ke-8, harumnya jasad para syuhada. Dalam beberapa pekan terakhir, kita melihat tayangan televisi mengenai penderitaan warga Palestina akibat kebiadaban tentara Israel. Sebahagian memang menangisi anggota keluarganya yang wafat, tetapi itu sebenarnya tidak lama.
Bahkan dalam tangisnya, warga Israel selalu meneriakkan Allahu Akbar. Mereka tak pernah putus asa dari pertolongan Allah. Yang mengharukan, sering terdengar dialog ketika ada anggota keluarga atau tetangga yang wafat akibat serangan rudal dan roket Israel. Si A sudah menjadi syuhada, siapa lagi yang hari ini dan esok akan menyusul menjadi syuhada? Ini menggambarkan betapa warga Palestina yang muslim sangat percaya kepada Allah, kepada takdir Allah, kepada pertolongan Allah, serta kepada janji Allah yang akan menjadikannya sebagai penghuni surga. Banyak kisah menarik dan inspiratif seputar para syuhada Palestina yang gugur saat menghadapi aksi barbar tentara Israel. Abdullah Ash-Shani, anggota kesatuan sniper yaitu penembak jitu Al-Qassam, menjadi sasaran rudal F-16 Israel saat berada di pos keamanan di Nusairat, Gaza. Jasadnya ini hilang setelah terkena rudal. Selama 2 hari jasad itu terus dicari. Akhirnya yang ditemukan hanya serpihan kepala dan dagunya saja. Yang lain sudah hancur tak tersisa. Serpihan-serpihan tubuh itu lalu dikumpulkan dan dibawa kepada keluarganya ke rumah untuk dimakamkan. Sebelum dikebumikan, serpihan jasad tersebut sempat disemayamkan di salah satu kamar. Tak lama kemudian, muncul bau harum miski dari kamar tempat di mana serpihan tubuh tadi disimpan. Keluarga Abdullah Ash-Shani terkejut, lalu memberitahu orang-orang yang mengenal sang pejuang yang memiliki julukan Abu Hamzah ini. Puluhan orang lalu beramai-ramai mendatangi rumah itu. Mereka masih mencium bau harum yang berasal dari serpihan-serpihan tubuh yang diletakkan dalam kantong plastik. Bahkan menurut pihak keluarga, 20 hari setelah wafatnya pria yang tak suka menampakkan amalan-amalannya itu, bau harum tetap kembali semerbak memenuhi ruangan yang sama. Kisah serupa terjadi pula pada jenazah Musa Hasan Abunar, mujahid Al-Qassam yang mati syahid akibat serangan udara Israel di Nasiriyah. Dr. Abdurrahman Al-Jamal, salah seorang penulis yang bermukim di Gaza, ikut mencium bau harum dari sepotong kain yang terkena darah Musa Hasan Abunar. Meski kain telah dicuci berkali-kali, bau harumnya tetap semerbak. Ketua Partai Amal Mesir, Majdi Ahmad Hussein, menyaksikan sendiri harumnya jenazah para syuhada, seperti dilansir dari situs Al-Quds Al-Arabi. Saat masih berada di Gaza, ia pernah mengatakan, "Saya telah mengunjungi sebahagian besar kota dan desa. Saya ingin melihat bangunan-bangunan yang hancur karena serangan Israel. Percayalah, saya mencium bau harumnya para syuhada." Kisah keajaiban yang ke-9, 2 pekan wafat, darah tetap mengalir. Yasir Ali Ukashah sengaja pergi ke Gaza dalam rangka bergabung dengan sayap milisi pejuang Hamas, Brigadi Izzuddin Al-Qassam. Dia meninggalkan Mesir setelah gerbang Rafah yang menghubungkan Mesir Gaza terbuka beberapa bulan yang lalu. Sebelumnya, pemuda yang gemar menghafal Al-Quran ini sempat mengikuti wisuda Huffaz, yaitu para penghafal Al-Quran di Gaza, dan bergabung dengan para mujahidin untuk memperoleh pelatihan militer. Sebelum masuk Gaza, pada pertemuan akhir dengan salah seorang sahabatnya di Rafah, dia minta didoakan agar memperoleh kesyahidan. Untung tak dapat ditolak, malang tak dapat diraih. Di bumi jihad Gaza, dia telah memperoleh apa yang dicita-citakannya. Yasir syahid dalam pertempuran dengan pasukan Israel di kamp pengungsian Jabaliyah. Karena kondisi medan yang tak memungkinkan, jasad Yasir baru bisa dievakuasi setelah 2 pekan berada di medan pertempuran itu. Meski sudah 2 pekan meninggal, para pejuang yang ikut serta melakukan evakuasi menyaksikan darah segar pemuda berumur 21 tahun itu masih mengalir dan fisiknya tidak rusak. Kondisinya mirip seperti orang yang sedang tidur. Sebelum syahid, para pejuang pernah menawarinya untuk menikah dengan gadis Palestina, namun Yasir menolak. "Saya meninggalkan keluarga dan tanah air dikarenakan hal yang lebih besar dari itu." Begitulah jawabannya. Para khatib sering menjadikan kisah nyata ini sebagai bahan khutbah Jumat mereka, sekedar untuk menunjukkan
tanda-tanda keajaiban selama Perang Gaza. Cerita ini bahkan pernah dimuat oleh Arab Times. Keajaiban yang ke-10, mati 1000, lahir 3000. Kita sering mendengar peribahasa, mati 1 tumbuh 1000. Bagi warga Gaza, ungkapan yang lebih pas adalah mati 1000, lahir 3000. Dalam invasi tentara Israel ke Gaza sejak tanggal 27 Desember 2008 hingga 17 Januari 2009, yaitu sekitar 22 hari, tercatat 1.412 warga Gaza tewas, mayoritas perempuan dan anak-anak. Hamam Nisman, Direktur Dinas Hubungan Sosial pada Kementerian Kesehatan Palestina, mencatat dalam kurun waktu yang sama lahir 3.700 bayi di Gaza. Isu tentang upaya Israel melakukan genosida memang bukan sekedar isapan jempol. Hampir dalam setiap aksi militernya, khususnya melalui udara, Israel selalu berdalih ingin menghancurkan markas dan rumah para pimpinan Hamas. Faktanya, yang menjadi korban umumnya perempuan dan anak-anak. Hal ini memang telah didesain pemerintah Israel, karena perempuan akan terus melahirkan bayinya, anak-anak akan tumbuh besar, dan sebahagian kelak akan menjadi mujahidin yang memerangi Israel. Dalam agresi Israel, warga Palestina yang tewas juga didominasi perempuan dan anak-anak. Dan sama seperti kejadian-kejadian sebelumnya, jumlah korban tewas akan selalu diganti oleh bayi-bayi yang baru lahir, dengan 3 kali lipat lebih banyak daripada jumlah korban yang tewas. Mereka inilah yang nantinya akan terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Palestina sembari menunggu vonis akhir dari Tuhan. Dan itulah 10 keajaiban yang pernah terjadi pada tentara pejuang Palestina dan rakyat Palestina. Demikian video ini, mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan membunuh warga sipil tak berdosa. Kisah-kisah tersebut beredar luas di masyarakat dan tertanam di hati setiap warga Palestina. Kisah keajaiban ini kerap dialami para mujahidin dari Brigade Izzuddin Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Di sini, saya membahas dan menceritakan kisah ini bukan untuk menunjukkan keajaiban semata, tetapi dari beberapa kisah ini, kita bisa dan harus paham yang bahwa Allah pasti menolong Palestina dan para pejuangnya, baik dari masyarakat penduduk Gaza maupun dari pasukan Al-Qassam, Hamas, dan Fatah. Hamas merupakan gerakan perlawanan Islam yang berjuang di garis depan di jalur Gaza, yang membela dan mempertahankan kemerdekaan Palestina dari pendudukan Zionis Israel. Dalam perjuangannya, para mujahidin Al-Qassam kerap menemukan berbagai keganjilan yang mereka sebut sebagai